Ekosistem adalah suatu unit fungsional dari berbagai ukuran tersusun dari bagian komponen dan sistem secara keseluruhan, berfungsi berdasarkan suatu urutan kegiatan yang menyangkut materi dan energi serta pemindahan energi. Ekosistem lautan merupakan sistem akuatik yang terbesar di planet bumi, yaitu lebih dari 2/3 permukaan bumi atau sekitar 70% dari luas permukaan bumi. Ukuran dan kerumitannya sulit untuk dapat dibahas secara utuh sebagai suatu kesatuan sehingga diperlukan zonasi. Zonasi ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip ekologi yang selanjutnya menentukan kemampuan adaptasi organisme dari suatu komunitas yang hidup di dalamnya. Lautan secara sistematik terbagi menjadi dua bagian, yaitu zona neritik dan zona oseanik. Lautan merupakan habitat terbesar di bumi. Di balik selubung kebiruannya masih tersimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Hingga kini, sebagian besar kehidupan di laut dalam belum benar-benar diketahui. Zona epipelagic atau zona oceanic atas yang meluas dari permukaan laut sampai kejulukan kedalaman air 200 meter. Zona epipelagic ini berhimpitan dengan zona eufotik yang ketebalannya mencapai batas daya tembus cahaya matahari efektif untuk mendukung proses fotosintesis. Di tempat-tempat tertentu, umumnya zona epipelagic meluas ke perairan neritik. Zona epipelagic dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mintakat pada dan dekat permukaan, yaitu tempat terjadinya penyinaran matahari pada siang hari di atas optimal atau bahkan dapat menyebabkan gangguan atau kematian bagi fitoplankton dan zooplankton, terutama tipe teduh dark tipe plankton. Yang kedua, mintakat bawah permukaan, yang letaknya di bawah mintakat dekat permukaan. Di sini terjadi proses pertumbuhan aktif dari plankton, terutama fitoplankton tipe teduh. Yang ketiga, mintakat sub bawah permukaan, yang merupakan sub terbawah, merupakan habitat di mana zooplankton berwaya atau bergerak secara vertikal, diurnal movement, ke permukaan pada malam hari dan berada di lapisan paling bawah pada siang hari. Jadi, bisa kita lihat di gambar tersebut bahwa zona epipelagi ini merupakan lapisan laut yang berada pada permukaan teratas hingga kedalaman 0 sampai 200 meter dengan intensitas cahaya matahari yang terang sehingga cukup untuk berfotosintesis. Di zona epipelagik atau zona cahaya matahari penuh dengan kejutan besar, terdiri dari tumbuhan, ikan, dan banyak hewan laut lainnya. Terumbu karang telah ada selama bertahun-tahun. Terumbu ini tumbuh paling baik di air yang hangat, dangkal, dan cerah. Itulah sebabnya kita dapat menemukannya di zona cahaya matahari. Di zona ini kita dapat menemukan anjing laut, penyu, parimanta, hiu, dan singa laut. Sinar matahari memungkinkan banyak tumbuhan tumbuh dan menyediakan makanan bagi semua hewan laut.